Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, tema tentang pengampunan menjadi tema yang sangat penting di dalam perjanjian baru. Yesus sendiri berkali-kali berbicara tentang pengampunan ini. Dalam teologi Kristen, pengampunan merupakan karakter yang menunjukkan kedewasaan anak-anak Tuhan. Itu artinya pengampunan menjadi salah satu tolak ukur kedewasaan rohani seseorang. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih arti pengampunan itu? Secara umum, mengampuni adalah menghapuskan catatan orang yang telah menyakiti kita dan memilih untuk memikul akibat dari tindakan yang dilakukan kepada kita. Itu artinya orang yang mengampuni bersedia menanggung rugi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Nah, kata utama yang dipakai oleh Alkitab untuk menjelaskan pengampunan adalah apesis, yang berarti membubarkan, melepaskan, dan membebaskan. Akar katanya adalah apiemi yang berarti menyuruh pergi. Nah, kata apiemi inilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12 yang dikutip dari doa Bapa kami. Dari pengertian di atas saudaraku, maka kata mengampuni dapat disimpulkan sebagai tindakan yang baik dan murah hati, penuh keramahan serta rela menerima segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Contoh yang nyata dari sebuah pengampunan ini saudaraku adalah sebuah kisah ketika ada seorang gadis yang diperkosa oleh seorang penjahat yang sedang menyatroni rumahnya. Dalam perjalanan, gadis itu ternyata mengandung anak dari si pemerkosa itu. Ketika mendapati hal itu saudaraku, gadis itu dan keluarganya begitu sangat terpukul dan sedih. Mereka ada dalam kebingungan. Dan ketika mereka konsultasi dengan beberapa dokter serta ahli medis yang lain, disarankan agar anak yang ada dalam kandungan itu diaborsi saja, sebab akan menimbulkan banyak masalah dan menjadi beban. Sekilas pendapat itu tampaknya benar, karena si bayi ini akan menjadi beban dari gadis itu seumur hidupnya. Namun setelah keluarga itu berdoa kepada Tuhan, gadis itu dan keluarganya memutuskan untuk melahirkan anak itu dan membesarkannya. Mereka mengambil tindakan itu bukan tanpa dasar saudaraku. Semua itu mereka lakukan karena mereka mengasihi dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan kata epiemi, melepaskan dan membebaskan serta menerima segala resiko akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Sekilas, tindakan gadis itu dan keluarganya tampak sangat bodoh.
Sebab dengan memilih melahirkan dan membesarkan anak yang ada dalam kandungan itu, mereka bisa saja ada dalam masalah yang sangat besar. Tetapi iman mereka percaya bahwa Tuhan pemilik segala kehidupan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang baik, bahkan sekalipun kelihatannya sangat buruk. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan menjadi hal-hal yang baik dan mulia. Kisah di atas mengajarkan kepada kita, saudaraku, betapa anak-anak Tuhan wajib meneladani apa yang telah dilakukan Kristus, yaitu mengampuni. Sekalipun hal itu pahit dan menyakitkan. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Pertama, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6, 14-15. Ini adalah perintah yang jelas langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus, dan orang-orang percaya wajib melaksanakan perintah ini. Yang kedua, agar jangan kita tercemar oleh hal-hal yang najis, hal-hal yang buruk yang dapat mengganggu kesehatan rohani kita. Ibrani 12 ayat 14-15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Oleh karena itu, dengan mengampuni, maka sesungguhnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari segala bentuk kecemaran-kecemaran duniawi. Yang ketiga, supaya jangan kita merusakkan kesehatan diri kita sendiri. Sebab dengan mengampuni, kita melepaskan segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang cemar, segala sesuatu yang tidak memuliakan Allah, dan mengundang segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang penuh damai sejahtera, dan segala sesuatu yang memberkati hidup kita sendiri. Maka orang yang hidupnya dipenuhi dengan pengampunan, ia akan menjadi pribadi yang segar, pribadi yang bersuka cita, pribadi yang bisa berdamai dengan siapapun, dan hidupnya senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan berkat-berkat Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, saudaraku, belajar dari firman Tuhan tersebut di atas, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa rela untuk mengampuni seorang akan yang lain. Dan bila hari ini hidup Anda dipenuhi dengan kepahitan, luka batin, kemarahan, kebencian, dan tiada pengampunan, hari ini bertobat dan kembali kepada Tuhan, lakukan firman Allah, maka hidupmu pasti akan diberkati. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup dalam pengampunan. Maka bila hari ini ada di antara kami yang hidupnya jauh dari pengampunan dan dipenuhi dengan kebencian, luka hati, kepahitan, dan lain sebagainya, Engkau yang melawat hidup kami, Engkau yang memulihkan kami, sehingga kami mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, hiduplah dalam pengampunan, dan terimalah berkat-berkat yang datang dari Allah yang Maha Tinggi. Kiranya Tuhan memberkatimu dalam segala jalan-jalanmu, dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu, engkau dan seisi rumahmu. Kiranya ada di dalam berkat Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
cintaku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku.